Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 1 ini, yaitu Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Sebelum memasuki pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, kemarin kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan dakwah, isi materi dakwah, dan juga cara dakwah Nabi Muhammad, dan juga perintah Allah kepada Nabi Muhammad tentang dakwah. Nah, ini selanjutnya kita akan mempelajari tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yang pertama adalah kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita akan mempelajari siapa sih tokoh-tokoh penentang dakwah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, tantangannya adalah bentuk-bentuk tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah mereka keberatan dengan ajaran menyembah Allah karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Apa sih ajaran nenek moyang mereka? Ada yang masih ingat anak-anak? Ya, yaitu menyembah berhala. Yang kedua, mereka keberatan dengan ajaran adanya hari kiamat atau hari pembalasan karena bertentangan dengan pemikiran mereka. Yang ketiga, para tokoh agama lain takut tersaingi pengaruhnya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, para bangsawan Quraisy sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Tokoh-tokoh penentang dakwah Nabi Muhammad siapa saja? Yaitu yang pertama adalah Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abu Lahab termasuk kalangan elit kaum Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Seperti ia mengatakan Nabi Muhammad gila yang merusak tatanan kehidupan orang-orang Mekah. Nah, pernah juga ia selalu mengikuti kemanapun Nabi Muhammad pergi dan berkata pada orang-orang yang didakwahi Nabi Muhammad, janganlah kalian mematuhinya karena dia pembohong. Sama ya kelakuannya istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, juga sering mengadu domba Nabi Muhammad SAW dengan orang lain. Nah, dia juga senantiasa ingin mencelakai Nabi. Nah, suatu saat istri Abu Lahab ini pernah membawa dahan yang berduri dan ia sebarkan di jalan yang sering dilewati oleh Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya pada saat malam. Nah, dan itu melukai Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Nah, kejahatan Abu Lahab ini dan istrinya diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Anak-anak bisa melihatnya di dalam Al-Quran terjemahan beserta artinya. Dibaca ya. Tokoh penentang dakwah Nabi yang kedua adalah Abu Jahal atau Amru bin Hisham. Abu Jahal adalah seorang hartawan yang berasal dari Bani Abdi Manaf yang memiliki kedudukan terpandang dan paling berani memusuhi umat Islam. Seperti ia menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW, ia mencaci maki Al-Quran, menuduh Nabi berbohong pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Abu Jahal juga termasuk tokoh Quraisy yang menjadi pemimpin perang Badar dalam melawan Rasulullah dan pasukan Muslim. Pada saat itu ia
dalam perang itu ia tewas bersama Umayyah bin Khalaf. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk tantangan dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama adalah tawaran bergantian menyembah Tuhan. Yang kedua, menawarkan kepada Nabi Muhammad dengan harta dan kedudukan. Yang ketiga, memboikot keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menyiksa sahabat Nabi Muhammad SAW. Bentuk tantangan yang pertama adalah tawaran bergantian menyembah Tuhan. Kaum kafir Quraisy mengusulkan suatu saat mereka akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitupun sebaliknya harapan mereka, Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengikuti ajaran kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala. Dan Allah memberi petunjuk berupa wahyu surat Al-Kafirun yang di dalamnya isinya agar menolak ajakan mereka itu. Bentuk tantangan dakwah yang kedua yaitu menawarkan Nabi Muhammad SAW harta dan kedudukan. Utusan kaum kafir Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah menawarkan harta, kedudukan, dan perempuan kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak berdakwah lagi. Namun semuanya ditolak oleh Nabi. Bentuk tantangan dakwah yang ketiga, memboikot seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW. Apa itu boikot, anak-anak? Boikot adalah bentuk wujud protes sekelompok orang terhadap orang lain untuk tidak membeli atau melakukan hubungan pertemanan, hubungan kerjasama apapun dengan orang yang diboikot itu. Nah, kafir Quraisy memboikot dan memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim, yaitu keluarga besar Nabi Muhammad SAW, untuk menghentikan dakwah Nabi. Tidak satupun penduduk Mekah dibolehkan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Nah, ini membuat sulit kehidupan Nabi Muhammad SAW karena perekonomian Bani Hashim semakin surut dan pemboikotan berlangsung selama 3 tahun. Ini ya anak-anak, isi pemboikotannya. Yang pertama, tidak diperkenankan menikah dengan Bani Hashim dan pengikut Nabi Muhammad. Dilarang mengadakan transaksi jual beli dengan Bani Hashim dan pengikut Nabi Muhammad. Tidak diperbolehkan menjalin persahabatan dengan Bani Hashim dan pengikut Muhammad SAW. Dilarang mengasihi serta menyayangi Bani Hashim dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan ini semua terjadi selama 3 tahun. Bentuk tantangan dakwah yang keempat, kaum kafir Quraisy menyiksa sahabat Nabi Muhammad SAW. Para budak yang masuk Islam yang termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW disiksa melebihi batas kemanusiaan. Para budak tersebut yaitu Bilal, Amr bin Fuhairah, Ummu Ubais An-Nahdiyah, beserta anak-anaknya yaitu Al-Mu'amil dan Az-Zanirah. Sekian dulu anak-anak materi pembelajaran kita secara hari ini. Kita akan lanjutkan insya Allah minggu depan. Ini tugas kalian hari ini, kerjakan buku paket atau buku cetak SKI Salman pada halaman 15, 16, dan 17. Tugasnya langsung dikerjakan di buku cetak ya. Hasil jawaban difoto dan dikirim ke WA pribadi Bu Guru. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.